Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Julika Panggabean, bertugas di SMPK Mawar Saron, berlokasi di Tangerang. Saya akan menyampaikan video tentang asesmen kompetensi minimum. Sebagai kata pengantar, kita akan mengenal dulu apakah itu asesmen nasional sebagai awal dari kita akan membahas asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, asesmen nasional itu merupakan penilaian ya terhadap mutu setiap sekolah atau setara seperti madrasah dan program-program kesetaraan lainnya, dan dinilai mutunya berdasarkan apa? Berdasarkan hasil belajar siswa yang sangat mendasar. Apakah itu? Yaitu literasinya, numerasinya, dan karakternya, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim dari satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran tersebut. Nah, untuk itu informasi-informasi diperoleh dari 3 instrumen. Bagaimanakah kita menilai literasi, numerasi, dan karakter tersebut? Ada instrumennya, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, dan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi ada 3 instrumennya. Apakah itu asesmen kompetensi minimum atau AKM? Asesmen kompetensi minimum itu mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi. Jadi di dalam asesmen kompetensi minimum ini atau AKM ini yang dinilai adalah, yang diukur adalah literasi dan numerasi daripada anak didik kita. Kita ketahui bahwa anak didik kita ya tingkat literasinya dan tingkat numerasinya jauh dari di bawah standar. Ya, menurut pengukuran penelitian dari PISA pada tahun 2018, kalau kita punya data pada tahun 2018 itu sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Begitu juga dengan numerasinya anak didik kita. Jadi yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter itu mengukur apakah? Mengukur sikapnya, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa kita. Survei karakter. Ya, jadi memang kita bukan hanya menilai kognitif atau capaian akhir, nilai akhir daripada anak didik kita, tetapi kita juga menilai sikapnya, nilainya, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa kita tersebut. Itu survei karakter, instrumen kedua. Instrumen ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, ini tidak kalah pentingnya dengan 2 instrumen sebelumnya. Tentunya survei lingkungan belajar itu adalah institusinya, sekolahnya, kualitas yang dicakup aspek apakah itu input, proses belajar ya di dalam sekolah itu. Bagaimanakah prosesnya belajar di dalam sekolah itu? Ini sangat penting. Survei lingkungan belajar. Oke. Itu tadi adalah definisi asesmen nasional dan pengukurannya berdasarkan 3 instrumen, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, asesmen kompetensi minimum. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM. Ya, sebagai topik yang akan kita bahas di sini saya cakup 7. Ya, kalau saya pelajari dari pembelajaran online AKM ini saya kutip ada 7, yaitu pertama konsep asesmen nasional. Nanti kita akan bahas apa itu konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaannya, asesmen literasi membaca, asesmen numerasi, dan tindak lanjut laporan hasil AKM, dan asesmen pra dan pasca program. Nanti di akhir ini akan saya tampilkan beberapa contoh singkat saja tentang soal literasi dan soal numerasi. Oke. Nah, kita akan sekarang melihat apa itu konsep asesmen nasional. Konsep asesmen nasional ini poin yang pertama, ya. Konsepnya apakah? Ada 3
konsep ya. Di dalam konsep asesmen nasional ini kita punya subtopik dulu. Subtopik yang akan kita bahas di dalam konsep asesmen nasional. Pertama adalah tujuan dan manfaat asesmen nasional itu sendiri. Kita akan melihat, tujuan dan manfaatnya. Apakah ini hanya seperti orang-orang mengatakan bahwa apakah ini hanya ganti nama asesmen nasional, diganti sebelumnya dengan ujian nasional. Apakah ini atau pergantian nama atau ada perbedaan yang sangat spesifik antara asesmen nasional dan ujian nasional. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Yang kedua adalah evaluasi ujian nasional. Nah, kita akan melihat dulu karena ujian nasional sudah ditiadakan. Jadi kita akan mengevaluasi dan nanti bahkan kita akan yang ketiga, membandingkan asesmen nasional itu dan ujian nasionalnya. Ya, ini adalah saya rasa ini pembelajaran yang sangat menarik. Makanya saya sangat tertarik untuk mengikuti pembelajaran ini. Saya sendiri ingin tahu, walaupun masih dalam pendahuluan, ya, tentang apakah itu asesmen nasional, apakah itu AKN. Ya, kita masuk kepada yang pertama adalah tujuan dan manfaat asesmen nasional. Tujuan pertama adalah perkembangan mutu dan kesenjangan dalam sistem pendidikan. Kita ketahui bahwa mutu pendidikan kita sekarang sudah mulai menurun. Ya, sudah mulai menurun karena apa? Nanti ada beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut. Dan juga kesenjangan dalam sistem pendidikan. Kesenjangan itu artinya pelayanan pendidikan atau penerimaan akses pendidikan itu tidak sama di suatu daerah. Kita ketahui bahwa mungkin di Kepulauan Jawa dengan pulau dari Papua itu sangat jauh berbeda, mengalami kesenjangan yang sangat luas. Nah, itu makanya akan diadakan asesmen nasional untuk mengembangkan mutu dan kesenjangan dalam sistem pendidikan. Jadi artinya kita melakukan sistem pendidikan yang merubah sistem pendidikan ya yang mungkin masih sangat jauh dari harapan kita. Sekarang pemerintah sudah mulai menetapkan menghilangkan ya kesenjangan dalam sistem pendidikan. Yang kedua, menunjukkan tujuan sekolah. Ya, memang tujuan sekolah ini harus lebih jelas menunjukkan tujuan sekolah ya, karena supaya lebih jelas tujuan sekolah di dalam setiap unit itu apa tujuannya ya. Itu karena kita ketahui bahwa tujuan sekolah memiliki tujuan yang berbeda-beda ya. Nah, yang berikutnya adalah memberikan gambaran karakter esensial sekolah. Nah, artinya karakter esensial sekolah itu memang kita harus melihat bahwa sekolah memiliki tujuan yang pasti ya. Misalnya tujuan sekolah itu ingin meningkatkan di dalam bidang apa ya. Misalnya sekolah itu ingin meningkatkan di dalam bidang bahasa atau teknologi. Nah, jadi kita benar-benar asesmen nasional ini akhirnya nanti akan memberikan bagaimanakah karakteristik dari suatu sekolah tersebut. Ya, yang berikutnya. Poin kedua adalah evaluasi ujian nasional. Nah, evaluasi ujian nasional ini kita akan lihat ya, apakah itu ujian nasional. Kita ketahui bahwa ujian nasional ini sudah beberapa tahun ajaran tidak dilaksanakan lagi ya. Kita akan melihat dulu evaluasinya. Kenapa? Ujian nasional itu hanya berisi soal yang mengukur kognitif siswa. Ya, kita ketahui bahwa kalau anak didik kita sebelum tahun sebelumnya itu kita ketahui waktu mereka menghadapi ujian nasional, kita ketahui soalnya itu hanya mengukur kognitif siswa. Ya, dia tidak mengukur sikap, perilaku, karakter daripada siswa tersebut. Jadi, ujian nasional ini berisi soal yang mengukur kognitif siswa. Yang kedua, kurangnya pengajaran yang inovatif dan kompetitif. Ya, saya sadari juga seperti itu. Ya, kita di dalam waktu era adanya ujian nasional, kita mengetahui bahwa pengajaran kita masih kurang inovatif dan masih kurang kompetitif. Nah, untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membuat program AKN tersebut. Jadi untuk apa juga? Nah, evaluasi ujian nasional ini juga perlu diperbaiki. Yang berikutnya, kurang optimal sebagai alat ukur untuk menguji mutu sekolah. Ya, kita ketahui ujian nasional ini bukan
alat yang optimal bagi sekolah untuk menjadikan alat ukur siswanya itu bagaimana? Apakah siswanya kategori malas atau rajin atau pintar atau tidak pintar. Jadi kurang optimal dijadikan sebagai alat ukur untuk menguji mutu sekolah. Ya. Lalu poin yang ketiga di dalam kita ketahui poin yang ketiga di dalam konsep asesmen nasional adalah kita lihat perbandingan asesmen nasional dan ujian nasional. Nah, perbandingannya ini berdasarkan kriteria pembanding. Kriteria pembandingnya pertama tujuan pelaksanaan. Kita lihat asesmen nasional itu tujuannya apa dan ujian nasional itu tujuannya apa. Kita lihat asesmen nasional mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Nah, sementara ujian nasional itu apa? Dia itu mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Nah, jadi asesmen nasional itu ternyata satuan pendidikan. Kalau ujian nasional mengukur individu siswa, individunya. Itu berdasarkan tujuan pelaksanaan, kriteria pembandingnya. Nah, bagaimana dengan jenjang penilaian? Kita lihat di sini di dalam tabelnya jenjang penilaian. Kalau asesmen nasional itu mulai dari SD dan setara, SMP, SMA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sementara ujian nasional kita lihat itu SMP, SMA, dan SMK. Ya benar, kalau di SD itu USBN ya sebelum-sebelumnya. Itu dalam jenjang penilaian. Bagaimana dengan level siswa? Asesmen nasional itu mengambil kelas 5, 8, dan 11. Kenapa di tengah-tengah? Nah, itu nanti akan kita bahas. Lalu ujian nasional itu diadakan pada tingkat akhir. Ya, tiap jenjang. Dulunya itu kelas 6, kelas 9, kelas 12. Iya. Nah, subjek siswanya. Surveinya siswa dipilih secara acak. Nah, jadi ini di dalam hal ini siswa tidak semua mengikuti asesmen nasional. Dipilih secara acak untuk mengikuti AM. Nah, kalau ujian nasional sensusnya adalah semua siswa wajib mengikuti ujian nasional. Nah, model soal, bagaimanakah model soal di dalam asesmen nasional? Nah, model soalnya boleh berbentuk pilihan ganda, PGK. PGK itu artinya kompleks. Jadi artinya pilihannya bisa ada 2 jawaban. Nah, lalu menjodohkan isian singkat dan uraian. Nah, bervariasi bentuk soal. Ya, supaya banyak yang harus kita ukur dari siswa kita. Yang berikutnya ujian nasional itu pilihan ganda. Ya, saya dari tahun ke tahun memperhatikan pilihan ganda dan isian singkat. Ini khusus matematika SMA SMK. Ya, itu model soalnya. Bagaimana dengan sasaran penilaian? Nah, sasaran penilaian seperti yang kita di atas tadi, yaitu dia mengukur kompetensi literasi dan numerasi, karakter, lalu ada proses belajarnya, kualitas, iklim, pendukung-pendukung pembelajaran. Apakah itu pendukung-pendukungnya? Yang berikutnya ujian nasional bagaimana sasaran penilaiannya? Nah, dia itu hanya menilai terhadap satu mata pelajaran. Ya, itu sasaran penilaian. Jadi lebih luas asesmen nasional. Kita lihat metode penilaiannya. Kalau di dalam asesmen nasional nanti kita kenal namanya Computerized Multi-Storage Adaptive Testing, MSAT. Nah, lalu kalau ujian nasional, ya kemarin tahun beberapa pelajaran sebelumnya sudah menggunakan CBT atau Computer Based Test dan Paper Based Test. Ya. Nah, itulah yang harus kita lihat di dalam pertama tadi adalah konsep asesmen nasional. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang teknis pelaksanaannya bagaimana. Teknis pelaksanaannya. Nah, sekarang yang penting teknis pelaksanaannya kita sama-sama belajar. Bagaimana teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ya. Nah, teknisnya adalah tentunya tadi saya katakan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Nah, ini dia. Pertanyaannya disajikan bergantung kemampuan siswa. Nah, jadi tidak mengukur nilai akhir, ya. Jadi tergantung kepada kemampuan siswa.
Itu teknis, petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam teknis pelaksanaan itu ada 2 bagian tentang kriteria peserta pelaksana asesmen nasional dan merumuskan butir soalnya. Bagaimana merumuskan butir soalnya secara sederhana. Ya, seperti yang sudah saya pelajarin di dalam AKM ini adalah kriterianya. Kriteria itu seluruh satuan pendidikan seperti sudah dikatakan sebelumnya. Ya, yang kedua tidak semua murid diambil secara acak. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8 dan 11. Baru setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar sebagai instrumennya. Ya, jadi sangat tidak mengikat sekali kalau saya lihat kriteria peserta AN ini ya. Dia boleh tidak semua siswa, mungkin dipilih secara acak dan kita lihat kelas 5, 8, 11. Nah, kenapa kita pilih kelas 5, 8 dan 11? Ya, lalu apakah yang akan dikerjakan oleh siswa peserta AN yaitu nanti akan mengerjakan tes berliterasi, tes numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ya, itu kriteria peserta asesmen nasional. Yang berikutnya asesmen nasional tadi kita simpulkan. Nah, supaya kita lebih punya gambaran tentang asesmen nasional, itu tadi terdiri dari 3 instrumennya. Tadi definisinya sudah jelas. Instrumennya ada 3. Nah, di dalam AKM ya, tadi dikatakan ada asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Nah, asesmen literasi membaca itu dibagi 4. Nah, nanti tahapnya memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Lebih banyak membaca ya. Lalu asesmen numerasi tentunya memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Ya, ternyata siswa harus memiliki kemampuan seperti ini ya, memahami informasi yang dia dapat nanti dari teks atau bacaan, menggunakan informasi yang dia dapatkan, lalu mengevaluasi apa saja informasi yang tercantum di dalam teks atau paragraf atau bacaan, lalu dan merefleksikannya. Nah, sementara di dalam asesmen numerasi memahami bentuk, misalnya ini bangun ruang, lalu mengaplikasikannya di dalam suatu soal dan bernalar. Yes. Good. Yang berikutnya adalah bentuk soal. Bagaimanakah bentuk soal asesmen kompetensi minimum? Bentuk soalnya lebih banyak, bervariasi. Jadi bukan seperti ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat ya. Jadi asesmen nasional ini kompetensi minimum, bentuk soalnya boleh pilihan ganda. Pilihan ganda kompleks itu artinya pilihan ganda ya ada 2 jawaban kompleks, dan menjodohkan ya artinya menjodohkan artinya kalau menarik garis seperti itu ya, menjodohkan. Lalu menjodohkan kalimat dengan gambar, gambar dengan kalimat, dan seterusnya. Isian singkat. Nah, isian singkat misalnya kepanjangan dari BPUPKI adalah, nah itu isian singkat, dan uraian, menguraikan, menjelaskan, seterusnya. Ya. Nah, berikutnya kita akan membahas materi kita yang lanjutannya yaitu tadi sudah konsep, teknis pelaksanaannya. Nah, sekarang kita akan membahas ya lebih jauh tentang asesmen numerasi pada tingkat SMP. Ya, ini kita masuk kepada topiknya asesmen numerasi pada tingkat sekolah menengah pertama. Nah, konsep numerasi itu apa? Konsepnya adalah kalau boleh saya ambil dari teori yang kita pelajarin adalah numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Nah, jadi ternyata numerasi ini menuntut siswa mengenal dan memahami peran matematika di dunia memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah. Itu adalah konsep numerasi. Nah, ini sekarang masalahnya bagi saya adalah bisa nggak dipergunakan di berbagai mata pelajaran. Bisa nggak kita menciptakan soal ya konsep numerasi tetapi soalnya dalam mata pelajaran bahasa. Nah, itu bagaimana? Ya. Nah, sekarang kita lihat.
komponen AKM numerasi. Komponennya apa itu? Konten. Konten isi ya, isi. Lalu proses kognitifnya siswa dan konteksnya. Bagaimana konteksnya? Nah, komponen AKM numerasi. Konten itu bilangan. Kalau dalam matematika berbentuk bilangan tentunya. Pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Nah, ini satu materi yang sangat saya sorot karena ini intinya ada di sini nih, komponen AKM numerasi. Bagaimana kita bisa membuat soal ya pelajaran bahasa tetapi berisi numerasi atau angka-angka. Nah, isinya berbentuk bilangan lah, pengukuran, data, dan aljabar. Nah, dia tentunya tadi pada konsep matematika ya. Proses kognitif. Nah, proses kognitif supaya siswa itu mengalami proses pemahaman, ya, dia memahami fakta, prosedur, ya, serta alat matematika lainnya. Lalu penerapannya, bagaimana dia menerapkannya, ya, konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Lalu penalarannya, bagaimana menalar konsep matematika itu sendiri untuk menyelesaikan masalah bersifat non rutin. Ya. Baru berikutnya konteks. Konteks itu personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, inilah komponen-komponen yang ada di dalam AKM numerasi. Personal itu maksudnya berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Nah, konteksnya ini masih bersifat teoritis banget ya. Nah, nanti kita lihat langsung kepada soalnya. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu-isu kemasyarakatan. Dan saintifik ya berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik, masih yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, itulah komponen AKM numerasi. Kalau guru matematika mungkin cepat membuat soal ini. Ya, yang berikutnya adalah menganalisis tahap asesmen numerasi. Bagaimana menganalisis tahap asesmen numerasi pada tingkat SMP. Ya, ini kita punya suatu soal, saya kutip juga dari pembelajaran kita. Ya, ada grafik tentang penderita sembuh COVID-19 di negara ASEAN. Kita lihat grafiknya seperti ini, Singapura, ya, untuk beberapa negara. Situ ada penderita yang kuning itu sembuh, yang warna. Nah, bagaimanakah siswa membaca soal ini, lalu dia mengaplikasikannya, menalarnya, bagaimana, siapakah, negara manakah ya penderitanya paling banyak. Nah, itu di negara-negara ASEAN. Nah, ini membuat siswa untuk menalar, berpikir, ya, memahami ya konsep-konsep yang ada di dalam AKM numerasi itu tadi. Bagaimana kontennya, kognitif siswanya, dan konteksnya. Oke, itu soalnya. Ini saya ambil juga. Yang berikutnya adalah asesmen literasi membaca. Tadi numerasi dan sekarang asesmen literasi membaca tingkat SMP. Nah, kalau membaca mungkin saya agak sedikit tergerak sebagai guru bahasa. Ya, sekarang kita lihat seperti konsep numerasi, kita lihat dulu konsep literasi membaca. Konsepnya apa? Ya, sekarang kita kenal mengenal AKM literasi membaca. Nah, di dalam membaca komponennya ada 3 juga, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Nah, kalau di dalam numerasi, apa yang membedakannya dengan numerasi? Kalau numerasi tadi ada konten, proses kognitif, dan konteks, hampir sama dan sama. Konten, tetapi konten di dalam literasi membaca tentunya teks informasi dan teks fiksi. Kalau tadi bilangan-bilangan, aljabar, ruang geometri, dan seterusnya. Lalu kalau teks informasi, kontennya ya teks bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kalau teks fiksi memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Nah, saya sebagai guru bahasa Inggris di sini kalau kontennya teks informasi, pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan bersifat ilmiah, mungkin ini nanti teks report teks ya, karena bersifat ilmiah.
Nah, isi dari soal atau butir soal tentang AKM literasi membaca. Kalau teks fiksi itu mungkin nanti naratif teks ya, karena dia sifatnya menghibur pembaca dan nanti membaca akan mencari moral value atau pesan-pesan moral dalam cerita tersebut. Nah, ini saya akan kebetulan saya guru bahasa. Ya. Berikutnya proses kognitif di dalam literasi membaca. Menemukan informasi tentunya. Nah, lalu interpretasi dan integrasi. Nah, maksudnya interpretasi dan integrasi ini adalah memahami informasi tersurat maupun tersirat. Jadi dia bukan hanya mengerti arti teks tersebut, tetapi dia juga harus menangkap makna, ya. Nah, teks itu. Lalu evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Nah, jadi ada tahap-tahapan proses kognitif di dalam itu ya. Berikutnya adalah konteks, personal, sosial budaya dan scientific. Jadi konteksnya boleh personal, kepentingan diri sendiri secara pribadi, sosial budaya boleh kepentingan antar individu, dan saintifik tentunya bersifat ilmiah. Oke, itu adalah komponen AKM literasi membaca. Nah, berikutnya adalah menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMP, menganalisis. Nah, ini ada beberapa soal, mungkin ini pelajaran bahasa Indonesia, legenda Danau Lipan. Nah, siswa diajak untuk memahami teks tersebut dan dia akan mencari apa itu pesan moral dari cerita, ya, lalu apakah setting atau di manakah tempat cerita itu terjadi, lalu siapakah pelaku-pelaku dalam cerita tersebut. Nah, kita lihat kalau kita baca ini legenda Danau Lipan, mungkin ini ceritanya bersifat hiburan ya, bersifat hiburan dan legenda atau cerita. Oke? Yes. Nah, sekarang kita akan lanjut ke topik bahasan berikutnya, yaitu tentang masih panjang. Ya, ini yang saya dapatkan dari pembelajaran saya selama hari Senin yang lalu sampai kepada hari Jumat, yaitu tindak lanjut laporan hasil AKM. Tindak lanjutnya bagaimana? Ya, tindak lanjutnya ini boleh saya bagi 3 sesuai pembelajarannya, yaitu mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. 4 kategori tingkat penguasaan, apakah dia sudah menguasai atau belum, ada 4 tingkat. Yang kedua, menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Yang berikutnya, analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Ada 3 hal yang harus kita bahas di sini. Yang pertama adalah mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Ya, jadi kita sebagai seorang guru harus bisa mengetahui tingkat kemampuan, tingkat penguasaan, kategori tingkat penguasaannya. Nah, ini kategorinya. Kalau literasi, ya, kelompok misalnya kita menemukan siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun dalam bentuk teks sederhana sekalipun, kalau kita menjumpai siswa belum mampu menemukan informasi tersebut, kita bisa mengkategorikan, mengelompokkan siswa perlu intervensi khusus siswa tersebut. Artinya kita harus lebih mendekat siswa lagi untuk mempelajari, mungkin dia agak lebih membacanya lebih ditingkatkan lagi, hobinya membaca, lalu kehati-hatiannya membaca dan keseriusannya membaca. Yang berikutnya adalah jika kita menemukan siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks, dia mampu menemukan. Jadi kalau kita tanya apakah topik utama dari cerita tersebut, kalau dia mampu menemukan itu kita kelompokkan dalam dasar. Iya, itu dia. Jadi tingkat penguasaannya masih dasar. Nah, jika kita menemukan siswa mampu membuat interpretasi dari informasi yang didapat secara implisit dan juga membuat kesimpulan, lalu dia bisa mengintegrasikan informasi tersebut dalam suatu teks,
kita kelompokkanlah dia dalam kategori cakap, ya. Oke, yang berikutnya, kalau kita menemukan siswa bisa mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, antar teks, ya, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks, dia bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya, berarti siswa tersebut sudah berkelompok di dalam siswa mahir. Nah, itulah masih di dalam literasi, ya. Nah, bagaimana dengan numerasi? Numerasi, jika siswa kita temukan masih hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, oke, kita siswa kelompokkan dalam perlu intervensi khusus. Ya, Bapak Ibu guru harus intervensi khusus siswa tersebut supaya lebih memiliki pengetahuan matematika yang lebih luas. Berikutnya, jika siswa memiliki keterampilan dasar matematika komputasi dasar, ya, bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistik, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana tetapi rutin mereka mengerjakannya. Nah, kita kelompokkan dalam dasar. Ya, dia persamaan sederhana, lalu matematika sederhana, komputasi sederhana, perhitungan sederhana, dan seterusnya. Nah, jika siswa mampu mengaplikasikan. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dia ada memiliki pengetahuan dasar, lalu ada memiliki kemampuan dasar, lalu ada memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan matematika itu di dalam konteks yang lebih beragam. Nah, kita kategorikan mereka dalam kelompok cakap. Nah, berikutnya adalah jika kita melihat siswa mampu menalar, ya, untuk menyelesaikan masalah kompleks serta rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Oke, kita kelompokkan dia dalam kelompok mahir. Iya, itu tadi sudah jelas. Literasi dan numerasi kelompok siswa tersebut. Nah, yang kedua adalah menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten. Nah, ini dia. Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan. Kalau konten berpusat pada materi. Konten itu artinya materi, ya, materi pembelajaran. Nah, kalau kompetensi belajar untuk pemahaman konsep. Nah, sementara konten belajar untuk cakupan materi. Learning for understanding, learning of understanding. Nah, itu dia, ya. Nah, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Sementara kalau konten menjawab serangkaian pertanyaan. Jadi kalau konten ini ternyata kalau ada pertanyaan, jawablah pertanyaan saya, jawablah apa yang dimaksud. Nah, itu mungkin dalam konten, ya, kontennya. Jadi siswa itu harus memang informasi yang dia dapatkan harus dari buku, bulat-bulat dari buku, kan gitu. Nah, kalau dia menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, nah berarti dia belajar suatu materi, dia ambil konsepnya. Nah, dia ambil konsepnya berdasarkan materi yang dia pelajari. Lalu pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata. Kalau berbasis kompetensi, jadi konteks kehidupan nyata. Sementara kalau konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan koneksi kehidupan sehari-hari. Ya, lalu bagaimana dengan orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi? Jadi kalau di dalam kompetensi, ya, tujuannya adalah kompetensi orientasinya. Nah, bagaimana dengan konten? Orientasi pada nilai akhir. Iya. Kalau Bapak Ibu guru sekalian bagaimana nih selama ini? Apakah sudah mengajar tanpa disadari, mengajar kompetensi atau berdasarkan konten? Nah, kita akan belajar bersama-sama, memperbaiki yang masih kurang dari yang sudah kita berikan kepada anak didik kita. Baru poin yang ketiga adalah analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Nah, bagaimana tindak lanjut pembelajarannya? Nah, kalau perlu intervensi khusus itu bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Ada 4 kebutuhan. Caranya apakah formal atau informal, struktur pembelajarannya dan pendekatannya bagaimana kepada siswa yang perlu intervensi khusus. Nah, kebutuhannya ya artinya perlu mempelajari keterampilan dengan konten yang sama, ya, lalu materi yang sama kita pelajari, caranya formal atau informal.
struktur pembelajarannya bersifat mendasar atau intensif. Pendekatannya bagaimana? Training atau pelatihan intensif. Nah, itu bagaimana kalau dasar? Kebutuhannya, cara formal atau informalnya gimana, struktur pembelajarannya, dan pendekatan. Kalau dasar kebutuhannya, ya siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Ya, cara formal dan informal mengandalkan program pelatihan yang lebih maju. Ya, lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Struktur pembelajaran. Pembelajaran untuk siswa yang tingkat kompeten dasar seperti ini masih didorong oleh program yang terstruktur. Namun perlu pula memperkenalkan lebih banyak variasi-variasi dalam pembelajaran. Ya, struktur pembelajarannya. Lalu bagaimana pendekatannya? Coaching, melatih, simulasi, dan pemecahan masalah. Kita boleh lakukan di dalam kelompok dasar. Ya. Berikutnya, bagaimana cakap? Kalau cakap, kebutuhannya apa? Siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kemampuan belajar dan kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik. Kalau cakap kan sudah mulai kelihatan Bu ya, dengan serangkaian program-program pembelajaran pada tingkat sebelumnya kita berikan lebih yang bervariatif lagi. Lalu cara formal dan informalnya gimana? Pada tingkat kompetensi cakap seperti ini, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Ya, kalau siswa kita sudah cakap, kita harus mencari strategi-strategi pembelajaran yang lebih bersifat menantang bagi anak didik kita. Struktur pembelajarannya bagaimana? Konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap ya menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Ya, karena mereka sudah cakap, jadi sudah bisa mengambil komponen-komponen apalagi yang di luar dari yang dia pelajarin. Desain pembelajaran mulai bergeser pada dimensi kinerja. Jadi dia sudah mulai berkreasi dengan pembelajarannya. Berikutnya ada pendekatan. Pendekatannya bagaimana dengan anak yang cakap? Ya, mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja. Ya, dengan tingkat kompetensi cukup diperlukan. Kita mendukung kinerja mereka. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Ya, inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu guru jika kita menemukan anak yang masih kemampuannya dasar, lalu tadi ada perlu intervensi dan cakap. Bagaimana dengan yang mahir? Nah, siswa yang mahir kebutuhannya tentunya memiliki kebutuhan pembelajaran, persyaratan kinerja masing-masing ya cenderung kepada dirinya sendiri karena dia sudah mahir, unik dan berbeda dengan yang lain tentunya. Nah, bagaimanakah caranya? Cara formal dan informalnya bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya. Ya. Lalu dia berkolaborasi, dia bisa mencari teman sebagai temannya untuk belajar. Mereka belajar dari satu sama lain tentunya. Nah, ini tingkat mahir. Struktur pembelajarannya bagaimana? Strategi dan lingkungan pembelajaran disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian. Jadi siswa yang dalam kategori mahir ini kita buka peluangnya untuk melakukan penelitian mandiri dan maupun bekerja sama dengan temannya atau kolaboratif. Nah, pendekatan kepada siswa yang mahir, pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci sukses siswa seperti ini. Jadi kolaboratif. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, yang berikutnya adalah merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan AKM. Rekomendasikan ya, kita strategi pembelajaran tadi berdasarkan laporan-laporan siswa tadi. Contoh strategi berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Nah, jadi kita bisa memberikan contoh strategi. Contoh strateginya adalah misalnya saya dapat mengatakan bahwa murid telah berhasil mengembangkan kemampuan literasi dan numerasinya karena telah mampu menggunakan konsep matematika dengan efektif dan percaya diri. Jadi kita memang harus
mempunyai tekad bahwa siswa kita berhasil mengembangkan kemampuan literasi dan numerasinya. Ya. Lalu segitiga belajar, kurikulum, assessment, dan pembelajaran kaitannya. Ya, nah assessment, pembelajaran, dan kurikulum. Assessment itu penilaian, kompetensi penilaian ya. Lalu hubungannya dengan pembelajaran dan kurikulum. Jadi dinamakan dengan segitiga. Segitiga belajar. Apa maksudnya? Kalau saya ambil dari pembelajaran kita di dalam AKM tersebut, kita bisa lihat apa yang dimaksudkan dengan kurikulum dalam hal ini. Ya, strategi belajar. Ingat ada istilah strategi belajar yaitu 3, assessment, kurikulum, dan pembelajaran. Ya, itu setiga pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat assessment. Assessment adalah, saya boleh kutip, proses pengumpulan, penganalisisan, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Nah, assessment. Nah, kalau saya bisa stop di sini, assessment itu artinya kan penilaian. Nah, kalau tes itu apa? Penilaian juga. Nah, apa bedanya assessment dengan tes? Nah, kalau bisa saya simpulkan, assessment itu penilaian tapi berbentuk proses. Ya, kalau tes itu berbentuk produk. Nah, kalau misalnya kita tes itu ujian, hasil ujian siswa 50, 60, 70 berbentuk nilai akhir kan gitu ya. Nah, kalau assessment itu adalah penilaian sehari-hari. Misalnya kita tepuk aja pundak anak kita, anak misalnya menjawab pertanyaan yang kita ajukan, kita tembuk pundaknya atau kita kasih tepuk tangan, nah itu suatu assessment. Nah, kalau tes itu tadi berbentuk produk, angka, nilai akhir. Ya, itu menurut yang saya pelajarin dari AKM kita ini. Yang berikutnya adalah pembelajaran. Apakah itu pembelajaran? Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil assessment dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Nah, ya, oke. Nah, sekarang kita lihat apakah itu kurikulum. Nah, kurikulum adalah seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan assessment tertentu. Jadi ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, ya. Nah, oke, yang berikutnya adalah assessment pasca program guru belajar dan berbagi seri AKM. Jadi kita di sini di dalam assessment pasca program kita dituntut boleh belajar lebih luas lagi tentang program ini, ya. Walaupun kita masih belum paham, kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar. Dan berbagai seri AKM kita lihat nanti untuk kelanjutan program assessment ini. Ya, sekarang terakhir saya akan memberikan salah satu contoh pembelajaran literasi, pembelajaran numerasi. Kebetulan saya guru bahasa Inggris, saya memberikan contoh sedikit, contoh berbagi kepada teman-teman untuk melihat contoh soal numerasi bahasa Inggris. Ini saya punya data seperti ini. 2 orang wanita memiliki tinggi 1,78 meter dan Taylor Swift 1,78 meter dan Ariana Grande 1,53 meter. Nah, di sini siswa tentunya di dalam bahasa Inggris ini kita menggunakan degree of comparison atau tingkat perbandingan, bagaimana siswa membandingkan tokoh tersebut, siapakah yang lebih tinggi, siapakah yang lebih rendah, nah di dalam data ini. Nah, jadi itu kita pelajari dalam degree of comparison. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi contoh soalnya adalah, nah seperti ini. Who is the heaviest soccer player? Is the soccer player. Nah, siapakah dari datanya, kita punya data. Nah, misalnya datanya seperti ini. Nah, James Rodriguez, height-nya, weight, Antoine Griezmann. Lalu siapakah? Nah, siapakah pemain sepak bola yang tertinggi? Nah, itu dia, Lionel Messi, Gerard Pique, or James Rodriguez, Antoine Griezmann. Yang mana? Nah, ini berbentuk pilihan ganda berdasarkan data yang diberikan. Saya berikan data. Lalu ini ada pertanyaannya. Nah, itulah contoh sederhananya untuk tingkat
numerasi. Bagaimana dengan literasi? Kalau literasi saya buat misalnya dengan pelajaran kelas 8 juga. Tadi pelajaran kelas 8 numerasi dan pelajaran kelas 8 juga, yaitu tentang mengenal pekerjaan rumah, household chores. Nah, saya punya soal pilihan ganda juga, Bapak Ibu. Nah, siswa melihat gambar, mencari informasi yang dia dapatkan, apakah do the cleaning, do the wash, or do the washing? Jawabannya, ya, do the cleaning atau do the wash or do the washing. Nah, apakah mana yang cocok, A, B, atau C? Nah, ini berbagai macam soal saya berikan, siswa melihat gambar dan memilih jawaban yang tepat. Ya, tadi boleh pilihan ganda kompleks, boleh pilihan ganda, isian, match, atau menarik garis, mencocokkan, atau esai dan isian singkat. Ya, itu saja yang sudah saya sampaikan dalam materi AKM yang saya pelajarin selama mulai dari hari Senin sampai hari Jumat dan Sabtu hari ini. Saya akan ini video pembelajaran AKM. Ya, sekali lagi jangan lupa like, komen, atau subscribe YouTube saya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan maaf jika ada kata-kata yang salah yang saya sampaikan kurang tepat. Saya akan perbaiki dan koreksi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang sudah menyampaikan program ini, sangat luar biasa bagi kami Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kompetensi kami. Bapak Menteri, lalu kepada tingkat Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang sudah mendukung, dan pihak-pihak terkait, dan Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru di seluruh Indonesia, terutama anak didik kami yang sangat kami sayangi. Ya, kita tetap mendukung majunya pendidikan di Indonesia supaya Indonesia menjadi negara yang besar. Tiangnya adalah pendidikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiwastu. Terima kasih.